Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya saat ini kita tetap dalam kasih anugerah dan perlindungan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap menanti-nantikan Tuhan agar saudara makin dibawa naik terbang bagaikan Raja Wali. Semakin naik saudara. Ini kerinduan setiap kita. Saudara dan saya tentunya merindukan makin dibawa naik. Walaupun hari ini mungkin keadaan saudara terpuruk, keadaan saudara mungkin hancur-hancuran, tetapi ini janji Tuhan. Tuhan akan bawa kita naik terbang, naik bertambah di dalam iman, naik mengalami kemuliaan dalam kemuliaan dan dibawa dalam kedewasaan. Kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan, Tuhan adalah pengharapan kita. Mari saudara, saya ajak saudara terus menantikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesukaran, melihat kebaikan Tuhan dan senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita bersyukur dalam keadaan yang mudah atau baik, itu mudah saudara, itu bisa dilakukan semua orang. Tetapi waktu kita bersyukur dalam keadaan yang penuh masalah, dalam keadaan yang sulit, di tengah-tengah tantangan dan penderitaan, itu sulit. Tetapi kalau kita bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan, itu dahsyat, itu ajaib, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus melihat kebaikan Tuhan di tengah kesukaran, di tengah krisis. Kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan sungguh indah, mujizatnya ajaib. Dan kita akan mengalami, bahkan Tuhan akan membawa kita semakin kuat mengenal Tuhan untuk menikmati janji-janjinya. Saya ajak saudara untuk melihat dalam Mazmur pasal 27 ayat 11 sampai yang ke-14. Bagaimana pemazmur yaitu Daud yang menulis pasal 27. Dia memberi catatan yang sangat indah. Aman dalam perlindungan Tuhan. Seringkali kita tidak merasa aman atau insecure. Tetapi percaya ketika dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita akan terus merasakan keamanan yang dahsyat bersama Tuhan. Mazmur 27 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Saya ulang ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, pemazmur atau Daud sedang mengalami sebuah ancaman yang berat. Krisis yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Persoalan yang semakin rumit bukan hanya diakibatkan oleh musuh-musuhnya. Bahkan orang-orang terdekat yang bangkit menjadi musuhnya. Kemudian mengkhianati dan berbalik arah menyerang Daud. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi bahkan orang-orang terdekat yang ada di sekelilingnya telah bangkit menyerang, menjadi saksi-saksi dusta yang kemudian benar-benar menyerang Daud. Sudah di tengah-tengah keterjepitan itulah pemazmur Daud, dia berkata, "Aku akan terus menantikan Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan." Sudah di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah bertubi-tubinya masalah, bahkan yang membuat Daud keluar dari istananya karena pemberontakan anaknya Absalom dan beberapa pemberontakan yang lain. Saudara, membuat Daud mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi ketakutannya tidak berlebih-lebihan.
Saudara, dia terus berkata, menguatkan, menaklukkan ketakutan itu dengan dia percaya melihat kebaikan Tuhan. Padahal waktu itu dia belum melihat kebaikan Tuhan. Yang dia lihat realitanya adalah dia mengalami kesesakan. Dia keluar dari istana. Siapa sih saudara yang mau dihianati? Siapa sih saudara yang mau mengalami keterpurukan? Ada di puncak karir dan kemudian mengalami kejatuhan yang begitu turun begitu drastis, saudara. Dan dia harus keluar bahkan dari istananya. Dia harus berjalan jauh mengungsi. Saudara, kalau saudara mengalami apa yang Daud alami, itu lembah air mata. Itu lembah kekelaman. Itu lembah duka cita yang berlarut-larut. Tetapi Daud ketika dia mampu, saudara, terus percaya dan menantikan Tuhan. Dia menulis Mazmur ini untuk menguatkan kita. Bahwa dia menjadi saksi yang mengalami janji Tuhan yang ajaib. Sehingga mari kita hidup di dalam janji Tuhan dan mengalami apa yang Daud alami dalam kehidupannya. Kuncinya adalah mari kita terus menantikan Tuhan. Perhatikan ayat 14, nantikanlah Tuhan, diulang sampai 2 kali. Kalau pernyataan dalam firman diulang, ya sekali itu sudah sangat dahsyat. Apalagi 2 kali diulang berkali-kali, itu menunjukkan penekanan yang sungguh itu sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kata menantikan sama dengan kata arti menantikan di dalam Yesaya 40 ayat 31 yang sering kita dengar dalam firman Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya. Artinya adalah orang yang menantikan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Saudara, kunci dari orang yang menantikan Tuhan menurut Mazmur 27 adalah saudara yang pertama, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kata menantikan artinya salah satunya adalah terus berharap, terus mengandalkan Tuhan. Harapan adalah atau disebut kata lainnya harapan adalah asa, saudara. Ya, bukan raja asa tetapi asa. Asa atau harapan adalah bentuk dasar dari sebuah kepercayaan akan sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan, atau suatu kejadian yang akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Itu arti harapan, adalah sesuatu yang diinginkan. Harapan adalah dasar dari kepercayaan. Saudara, pada umumnya harapan itu berbentuk abstrak atau tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita sentuh raba. Bukan sebuah realitas yang kita alami tetapi abstrak. Belum nyata, tidak tampak, tetapi harus kita yakini. Dan terkadang bahkan harus ada di dalam hati atau batin kita untuk menjadi sesuatu yang dapat dipercaya sehingga terwujud atau terrealisasi, menjadi nyata, menjadi daging, menjadi dalam kehidupan kita alami. Tapi harapan itu abstrak, saudara. Maka kenapa seringkali kita kadang mengalami yang namanya putus harapan, mengalami yang namanya kadang mengalami jeda dari pengharapan kita, tidak lagi menyala-nyala. Kenapa? Karena abstrak. Harapan gak nyata, gak dapat kita lihat secara langsung dengan mata kita, tetapi abstrak. Namun sekalipun abstrak itu nyata secara rohani, nyata secara apa yang ada di dalam alam roh, dan sekalipun tidak kelihatan, tetapi itu nyata. Saudara, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Berharap artinya memiliki keinginan, memiliki saudara sebuah kehendak supaya itu terjadi. Orang yang selalu berharap artinya akan selalu rindu, selalu menanti-nantikan. Saudara perhatikan, saudara yang pernah jatuh cinta, saya percaya semua jatuh cinta. Sekalipun kadang orang-orang yang tidak menikah jatuh cinta itu dipatahkan. Rasa sayang cinta kepada seseorang kemudian dimatikan karena kita rindu, yang namanya orang-orang selibat ingin memberikan hidupnya kepada Tuhan karena rindu, ingin fokus cintanya hanya kepada Tuhan. Tetapi pada dasarnya orang pasti jatuh cinta. Dan ketika orang jatuh cinta, saudara lihat, rindu, ada yang rindu
Ada hati yang selalu rindu dan menanti-nantikan. Bahkan rindu itu saudara seringkali dilekatkan dengan kekuatan. Ya, tidak kuat menahan rindu. Tidak kuat menahan untuk tidak ketemu saudara. Sehingga ketika ketemu, oh ya saudara, harapan atau yang dinamakan menanti-nantikan, kerinduan ini akan segera terwujud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita makin rindu, kita makin menanti. Ya, orang-orang yang makin rindu tetapi dia ya tidak setia, dia akan cari selingan. Sehingga akan terjadi hal-hal yang menurutnya secara hidupnya itu ya baik, indah, makin nikmat, tetapi sesungguhnya ujungnya masalahnya akan bertambah banyak. Orang yang rindu tidak ketemu, kemudian di tengah jalan sana saudara mencari selingkuhan. Saudara pikirnya akan menjadi solusi, tetapi akan menjadi masalah di kemudian hari. Banyak hal, kerinduan-kerinduan yang tidak dapat terlampiaskan membuat seseorang akan bertindak dengan keputusan yang salah. Tapi kalau rinduan kita, waktu kita menanti-nantikan dengan sikap yang benar, saudara, dengan setia, terus berharap tapi setia, ya, bukan cuma berharap, tetapi setia, maka akan mengalami banyak yang indah, yang luar biasa. Terus berharap pada Tuhan artinya menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Mazmur 27 ayat 1 dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Hari itu Daud benar-benar gemetar. Hari itu Daud benar-benar takut. Hari itu Daud benar-benar mengalami yang namanya kesukaran, saudara. Tapi dia berkata menguatkan dirinya, menjadikan Tuhan sebagai benteng hidupnya. Tuhan itu terang, Tuhan itu keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Saudara, padahal dia sedang takut. Dia berkata Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Padahal dia sedang gemetar menghadapi musuh-musuh dan bahkan saksi-saksi dusta yang mengkhianati dia. Saudara, kalau saudara dalam dikhianati seseorang, karir saudara sedang anjlok, kemudian tiba-tiba bertubi-tubi banyak orang yang terdekat, yang dulu ya bahkan saudara ya seperti kata Jack Ma, saudara, ya kalau kita sudah sukses dan berhasil di puncak, kentut kita pun akan menginspirasi orang. Tetapi kalau saudara masih dalam keadaan miskin, belum berhasil, kata-kata saudara yang indah pun terlihat, terdengar, terasa seperti kentut. Ya kadang betul saudara, ya memang betul seperti kentut. Kita ngomong baik, benar firman, uripmu cek kaya ngono, rung tadi. Tetapi waktu kita kaya raya, waktu kita berhasil, kentut saja bisa menginspirasi orang. Ya, saudara, itulah dunia. Maka jangan berharap pada dunia. Jadikan Tuhan benteng kehidupan kita. Saudara, di situ maksudnya adalah dikatakan Tuhan sebagai terang. Tuhan itu seperti matahari yang membentengi kehidupan alam semesta, manusia, hewan dan tumbuhan dari kegelapan. Kalau alam semesta baik semua makhluk hidup saudara tidak tersentuh sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, manusia bisa mengalami kematian. Karena sangat tergantungnya makhluk hidup terhadap matahari. Saudara, tanpa yang namanya terang, saudara, orang tidak akan bekerja dengan maksimal. Unak-unuk ya, nabrak sana nabrak sini. Saudara mau jahit ya, yang jahit pintar jahit. Saudara, tangan saudara bisa kena jarum, dijahit sendiri tangannya. Enggak sengaja ya. Saudara yang kerja apapun pada waktu gelap atau gelangan di siang hari, maka produksi akan berhenti. Apa saja bisa berhenti kecuali punya genset saudara ya. Ada genset, supply tenaga dari sumber energi yang lain sehingga bisa terus bekerja. Intinya saudara, orang ketika tidak mengalami terang, maka hidupnya akan gelap dan akan di dalam ketidakpastian. Saudara, keadaan dunia ini enggak pasti. Hari ini COVID naik tinggi, besok turun. Kapan enggak tahu, bisa naik dengan cara Omikron, Tante Mikron, Mbok D Mikron atau apa saja saudara. Karena mutasinya begitu banyak ya. Bisa Om, bisa Tante, bisa Pak Le ya. Mikron atau apa aja.
dan bisa membuat naik turun krisis kehidupan. Sering diceritakan. Bagaimana bahkan ada meme saudara. Saya baru sadar Pak, ya antri diajari PBB baris berbaris sejak SD, ya gunanya apa kalau nggak jadi mafia tentara, nggak jadi polisi yang terus baris berbaris, nggak jadi ibu-ibu rumah tangga pun ternyata sekarang sadar diajari PBB gunanya untuk antri beli minyak, antri beli sembako katanya saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka mari kita bentengi kehidupan yang tidak pasti ini yang bisa menenggelamkan kehidupan orang. Karena sekalipun terang ada, tapi secara ketika keadaan itu sulit, keadaan tidak pasti, maka itu akan membuat gelap jiwa kita. Membuat gelap apa? Rohani kita, saudara. Bukan membuat gelap apa yang terlihat mata, tetapi yang tidak terlihat yaitu jiwa dan roh kita bisa ikut-ikutan gelap karena keadaan. Maka ketika Tuhan menerangi hidup kita, maka kita akan hidup di dalam terang dan dapat melihat setiap rencanaan Tuhan. Saat menghadapi bahaya, hati menjadi kalut. Saat persoalan datang, pikiran tiba-tiba gelap dan buntu, seolah tidak ada jalan keluar. Masalah yang bertubi-tubi membuat kita bisa buntu. Gimana caranya? Sudah di saat seperti itu kita hanya bisa tersungkur di kaki Tuhan. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Saudara, Tuhan juga dikatakan sebagai keselamatan kita. Artinya Dia yang melindungi kita dari segala bahaya. Dia yang menyelamatkan kita dari segala kekhawatiran dan ketidakpastian. Nah, saudara, suatu kali ada seorang profesor membuat eksperimen dengan kata-kata percobaan. Setelah dia kemudian mengambil seperti baskom, 2 baskom dan menaruh air tetapi tidak terlalu banyak. Dan menaruh setiap baskom itu 1 kata di dalam baskom tersebut. Dan kemudian menutup rapat-rapat baskom yang 1, yang pertama. Dan menutup tetapi tidak terlalu rapat, masih ada cahaya yang masuk di baskom yang kedua. Saudara, setelah beberapa hari sang profesor mendatangi 2 baskom itu dan mulai membuka baskom yang pertama yang ditutup rapat sehingga tidak ada cahaya terang yang masuk. Saudara, di situ dilihat oleh profesor, kata itu mati, saudara, lemas. Tapi kemudian dia bergerak untuk membuka baskom yang kedua yang masih ada cahaya yang sedikit remang-remang menerangi, ya, karena tidak rapat tutupnya. Ketika dibuka di dalam baskom itu, kata itu masih hidup. Jelas dari eksperimen ini saudara, bahwa cahaya atau terang saudara menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk membuat orang dapat bertahan hidup, tidak mengalami kebinasaan. Saudara, terang yang membuat kita dapat melihat saat menghadapi bahaya dalam hati yang kalut dan persoalan dan pikiran kita tiba-tiba buntu. Tetapi saudara, ketika ada terang, itu dapat membuat kita memegang sebuah pengharapan. Ya. Tiba-tiba terdengar kabar, wah ada harapan dari sana. Saudara tiba-tiba cari orang, ya, cari orang yang saudara ingin harapkan dapat menolong saudara. Tetapi saudara, kalau kita berharap, ya, tadi saya katakan, jadikan Tuhan benteng hidup kita. Mungkin saudara secara otomatis ketika membutuhkan pertolongan, ya, ketika setelah berdoa tiba-tiba saudara merenung dan pikiran saudara bergerak kemana-mana, oh itu dapat menolong. Pak itu dapat memberi solusi, dia dapat menolong saya, melepaskan saya mungkin dari apa saja dalam faktor finansial, dalam keluarga, dalam masalah pelayanan rohani dan lain sebagainya. Saudara, tapi ketika saudara memiliki pikiran seperti itu, tapi tetaplah miliki prinsip, jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Saudara, kalau saudara datangi orang itu dan orang itu tidak bisa menolong, saudara bisa kecewa. Saudara berharap si A bisa memberi solusi, tiba-tiba solusinya cuma doa. Saudara, kaget saudara, solusinya mau doa, padahal itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Tapi kadang hati yang kalut, khawatir dan gelisah gak akan bisa menerima solusinya kalau dikatakan doa, saudara. Betul atau betul? Pasti betul, saudara. Tapi saya percaya ketika kita tidak mengandalkan manusia, kita berharap kepada Tuhan. Ya, bukan artinya adalah Tuhan itu akan menolong kita tentu lewat orang.
lewat manusia. Tapi pikiran kita jangan mudah digerakkan, oh si A dapat menolong saya, oh si B dapat memberi pertolongan, oh biasanya dia peduli pada saya, dulu dia sering memberkati saya. Jangan mengandalkan manusia, mari andalkan Tuhan. Tuhan bisa membuat cara yang sungguh berbeda dan menolong saudara dan saya. Jangan kita bergantung kepada manusia. Karena apa saudara? Kalau kita bergantung atau berharap kepada manusia, kita akan dapat kecewa. Kita dapat mudah sakit hati. Jangan kecewa kepada Tuhan, saudara. Ketika manusia mengecewakan saudara. Jangan kecewa kepada Tuhan hanya karena seseorang membuat kita kecewa. Itu gak ada hubungannya. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang bisa mengecewakan itu kita atau manusia. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan menyertai dan selalu menolong kita. Kadang saudara, orang mengecewakan kita, kemudian kita kecewa sama Tuhan. Bukan. Tuhan punya waktu terbaik untuk tolong saudara dan saya. Tetap berharap kepada Tuhan sekalipun disakiti. Kalau kita fokus sama Tuhan, fokus pada janji keselamatan yang Dia berikan, maka pasti Tuhan memberi jalan keluar. Jalan keluar itu sudah pasti disediakan. Maka yang penting bagi kita adalah mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Ayat 2 dan 3 Mazmur 27 dikatakan saudara, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Ia sadar bahwa temannya bisa menjadi penjahat bagi. Temannya bisa menjadi lawan, bisa menjadi musuh. Karena ingat, dunia tidak pasti. Dunia tidak tentu. Bahkan kekayaan saudara bisa tiba-tiba habis. Apa yang saudara harapkan, yang saudara andalkan selain Tuhan, dapat habis karena sifatnya sementara. Lihat ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bahkan saudara, Daud ingat ayah ibunya pun menolak dia, tidak menyambut dia, bahkan menyingkirkan dia, menyakiti hatinya, membuat kerdil pertumbuhan seorang anak. Karena waktu dia kecil, dia sering sakit hati, dia sering dikecewakan dan ditolak orang tuanya. Tetapi dia belajar dari kecil mengandalkan Tuhan. Lihat Daud saudara, akhirnya karena dia sangat bergantung dan berharap kepada Tuhan. Oh, lembah air mata, lembah kematian dan kekelaman boleh dia alami, tetapi hidupnya selalu berhasil, selalu beruntung. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu mujizat dinyatakan. Tuhan angkat dia menjadi raja, bahkan raja termasyhur karena dia berharap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ingat, Tuhan bisa tolong lewat manusia dan selalu menolongnya lewat orang lain. Tetapi bisa ganti-ganti, bisa siapapun, bahkan musuh bisa diubah Tuhan menjadi orang yang mengirim berkat kepada saudara. Jangan mengandalkan manusia agar tidak mudah kepahitan, agar tidak mudah sakit hati, agar tidak mudah kecewa. Jangan kecewa dengan Tuhan, tadi saya katakan, hanya karena manusia mengecewakan kita. Jangan sakit hati kepada Tuhan hanya karena manusia menyakiti hati saudara. Tuhan tidak menyakiti kita. Tuhan hanya bisa mengasihi dan berbuat baik kepada saudara dan saya. Maka yang kedua, saudara, selain kita berharap kepada Tuhan, mari jadilah kuat saudara dan teguh dalam iman. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ketika Tuhan berkata nantikan Tuhan, maka saudara bagaimana cara selain berharap kepada Tuhan, yaitu mari kita meneguhkan dan menguatkan hati kita. Meneguhkan dan menguatkan hati kita adalah cara kita menanti-nantikan Tuhan selain tadi berharap kepada Tuhan. Saudara, kata kuatkanlah seringkali disampaikan hamba Tuhan dari kata kasak yang saudara artinya adalah semakin kuat atau memperoleh kemenangan.
Jadi artinya hidup kita harus punya progres yang semakin kuat. Progres semakin kuat, saudara. Kita harus punya mentalitas, semangat untuk terus makin naik, makin kuat, makin menang bersama Tuhan. Saudara, seringkali saudara, beberapa waktu yang lalu disampaikan, saudara, gambarannya adalah seperti benda yang mengeras. Air bisa mengeras menjadi es. Sudah disampaikan kemarin ya, yang sangat memberkati kita, bagaimana balon udara yang mengeras karena faktor energi yang namanya angin atau hidrogen, yang kemudian bisa membawa terbang tinggi. Tapi saudara, kata kasak selain yang artinya menjadi keras, juga artinya memiliki gambaran seperti seseorang yang sedang mendirikan usaha, mendirikan bangunan, atau mendirikan apapun, bisa juga pernikahan. Mendirikan pelayanan, mendirikan apa saja saudara. Sudah mendirikan bangunan ya. Menguatkan mana yang lebih utama artinya. Ya, mana yang kuat lebih utama yang harus kita kuatkan, apa yang harus kita kuat? Apakah finansial saudara yang harus saudara kuatkan? Oh no, jangan. Saudara bisa naik turun hidup saudara. Apakah yang harus saudara kuatkan kegantengan, kecantikan saudara dengan membeli banyak alat-alat make up? Ya, itu juga saya rasa perlu. Tetapi bukan itu yang paling utama. Saudara, apakah dengan cara saudara menambah banyak armada, banyak mobil, banyak usaha, dengan saudara menguatkan hidup saudara yang paling utama? Itu juga perlu, tapi bukan itu yang paling perlu. Yang paling perlu adalah menguatkan dasar iman kita. Saudara, tadi saya katakan kata kasak selain menjadi keras gambarannya, tetapi juga seperti orang mendirikan usaha atau bangunan. Suatu kali saudara, ada seorang pengusaha yang akan mendirikan bank. Dia memilih kota Manhattan di USA untuk dia dirikan. Setelah dia membeli tanah sekian hektar, kemudian dia mempersiapkan untuk membangun. Dia menyiapkan anggaran yang sangat besar jumlahnya. Tapi suatu kali sebelum dia membangun, kemudian ada orang yang ahli tanah yang akan mengukur yang namanya dasar dari fondasi itu, dicek dulu saudara. Kemudian ahli pengukur tanah untuk membuat fondasi itu bilang sama pengusaha, Pak, tanah di bawah tanah ini dasarnya bukan batu karang yang kita perlukan untuk membangun, tapi ternyata adalah batu apung. Saudara, batu apung tahu? Batu yang bisa kemambang. Batu yang zaman dulu ya buat membersihkan ya kotoran di kaki. Saudara, batu yang bisa kemampul, bukan batu yang keras. Tetapi saudara, kemudian pengusaha itu berkata, gimana caranya bisa batu apung itu? Apakah harus ditembus atau bagaimana? Pak, kalau ditembus itu jauh sekali. Kedalaman batu apungnya itu sangat dalam, Pak. Dan bisa sangat banyak habisnya. Terus berapa habisnya? Setelah dihitung-hitung saudara, untuk mendirikan fondasi atau dasar, tadi saya katakan yang lebih utama. Itu saudara, biayanya jauh lebih mahal karena dasarnya yang didapati batu apung. Apa harus beli tanah lagi? Tidak perlu. Ya, saudara, ketika analisis si ahli bangunan itu berkata biaya untuk membuat batu apung itu berubah menjadi batu karang yang kuat, itu sangat mahal, bahkan lebih mahal dari membangun gedungnya. Kagetlah dia saudara. Tapi saudara, akhirnya setelah diputuskan diatur ini itu ada cara-cara untuk mengakali dengan teknologi, akhirnya disepakati. Bangun, akhirnya dibangun saudara. Dibangun. Sekalipun biayanya jauh lebih besar dari membangun bangunannya pencakar langit yang tinggi. Saudara, akhirnya bangunan itu berdiri dengan kokoh dan kuat. Beda kalau kita mengabaikan faktor dasar. Tiba-tiba kita naik tinggi. Popularitas kita begitu tinggi, kekayaan, berkat berdatangan dari segala penjuru. Tapi tiba-tiba masalah berat datang menerpa. Semua yang kita bangun ambrol. Alkitab katakan, orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu yang kuat adalah orang yang mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar di gereja khotbah, bukan cuma membanyak-banyai YouTube saluran hamba Tuhan yang membuat kita bisa mendengarti firman, tetapi yang sampai ke batas kita taat melakukan firman sehingga kita mengalami janji Tuhan. Itu gambaran menjadi kuat sehingga Tuhan akan membuat kita menang dan kuat. Yang kedua, gambaran apa yang dikatakan selain kuatkanlah tapi juga teguhkanlah saudara. Kata teguhkanlah berasal dari kata dasar amat
Yang artinya saudara bukan amat bukan, tetapi artinya amat yang artinya agar membuat kita lebih waspada atau berhikmat. Ketika ada kata teguhkanlah hatimu, di situ artinya lebihlah waspada, lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, lebihlah menjadi orang bijaksana atau berhikmat. Saudara, ketika kita meneguhkan hati kita, maka kita harus lebih waspada, lebih bijaksana dalam menyikapi masalah. Tuhan berfirman saudara kepada Daud, dan Daud belajar menguatkan, meneguhkan hatinya, belajar lebih waspada lagi, berjaga-jaga dan berhati-hati. Dia tidak mau bertindak bodoh, sekalipun kadang kita tahu bahwa Daud pernah berbuat bodoh, tetapi dia sadar. Manusia kita juga harus sadar saudara, kita juga bisa saja membuat kesalahan kapanpun. Maka kita harus berhati-hati, kita harus waspada dengan diri kita, dengan keadaan apa saja. Saudara, Tuhan juga pernah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, diulang-ulang lewat Musa. Diulang-ulang, engkau akan pimpin bangsa ini. Waktu ketemu Musa, saudara Musa pernah berkata-kata yang saudara keras terhadap Yosua. Yosua bisa sakit hati, Yosua bisa kecewa. Tapi apa yang Yosua bisa memisahkan mana yang firman Tuhan, mana yang kehendak Tuhan dengan sikap manusia yang mudah membuat kelemahan. Akhirnya Yosua menguatkan hatinya, Yosua meneguhkan hatinya. Saudara, lalu berkatalah Yosua, ini di dalam Yosua 10 ayat 25, kepada mereka orang Israel, janganlah takut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Artinya ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati, apapun keadaan, persoalan yang datang, yang berperang, itu Tuhan yang gantikan kita. Tapi tugas kita saudara, kuatkan, teguhkan hati. Jadilah orang yang ahli menguatkan hati saudara sendiri. Jadilah orang yang ahli dan terbiasa, sangat-sangat terbiasa untuk meneguhkan dan menguatkan hatimu sendiri. Gak usah mencoba menguatkan hati orang lain. Ya, kamu gak kuat, biar aku saja katanya saudara. Fokus kita kuatkan hati kita dulu. Hati kita sendiri, teguhkan hati kita sendiri. Dan kita juga kuatkan hati orang lain. Tapi kalau kita pada dasarnya gak belajar menguatkan hati, meneguhkan hati, kita menguatkan dan meneguhkan hati orang lain pun akan ambiar, lip sync, omong doang. Gak ada buktinya. Mari belajar, kuatkan. Seperti Yosua menantikan Tuhan dengan menguatkan dan meneguhkan hatinya. Seperti Kaleb saudara. Saudara, di dalam Yosua 14 ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu, yaitu Kaleb, itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, ini kata Kaleb. Tuhan telah pelihara aku seperti yang dijanjikannya. Dia bersyukur saudara. Apapun yang terjadi Tuhan pelihara. Apapun keadaannya Tuhan cukupi. Kini sudah 45 tahun, perhatikan saudara, 45 tahun itu waktu yang lama. Dari anak kecil akan menjadi dewasa. Yang usianya 45 tahun itu lama banget saudara. Dan orang yang sudah dewasa akan menjadi sangat tua. Tapi Kaleb terus menantikan janji Tuhan. Dia menguatkan dan meneguhkan hatinya selama 45 tahun. Mungkin waktu dia memasuki tanah Kanaan 45 tahun sebelumnya saudara. Dia melihat Hebron yang begitu kuat, tinggi, penuh dengan susu dan madu, anggur yang indah. Dia terobsesi untuk memilikinya. Keinginan timbul dalam hatinya, dia berdoa, Tuhan aku pengen tempat ini. Saudara, obsesi dan keinginan manusia itu kemudian diruntuhkan oleh Tuhan. Dan Kaleb mempunyai batas waktu 45 tahun. Dia sabar tunggu sampai keinginannya berubah menjadi keinginan Tuhan yang penuh cinta. Obsesi manusia penuh ambisi, penuh keserakahan dan kedagingan. Tetapi cinta Tuhan, kasih Tuhan penuh dengan kasih dan kebaikan, anugerah yang dahsyat. Kaleb 45 tahun. Sudah dia belajar menguatkan dan meneguhkan hati setiap hari. Ketika hari itu setelah 45 tahun dia melihat Hebron, ini kesempatan. Aku percaya ini lompatan iman. Ini datang dari Tuhan. Langsung dia datang Yosua saudara. Yos,
Mas bro, bos, mungkin seperti itu saudara. Ya, itu yang dijanjikan Tuhan lewat Musa kepadaku. Aku pegang firman Tuhan. Dulu aku 40 tahun masih muda. Sekarang aku 85 tahun. Sudah 45 tahun aku menantikan janji Tuhan. Dan aku percaya ini datang dari Tuhan. Berikan kepadaku. Sudah dikasih. Dikatakan Yosua memberkati dia. So saudara, Kaleb mengumpulkan orang-orangnya. Dia masuk ke Hebron. Yang dia dapati raksasa-raksasa orang enak. Dia enggak takut. Karena Tuhan menyertai dia. Dia percaya karena ada iman yang besar. Iman itu maju sekalipun ada raksasa. Iman itu maju sekalipun ada tembok yang mengelilingi kita. Iman itu akan maju. Karena yang berperang adalah Tuhan ganti kita. Akhirnya Kaleb mendapatkan Hebron dan diberi kemenangan yang dahsyat oleh Tuhan. Ajaib saudara. Saudara, artinya ketika kita meneguhkan hati, di situ artinya kita harus waspada dan penuh hikmat, bukan overprotective dan bertambah takut, tetapi waspada, berjaga-jaga, melengkapi kekurangan pengetahuan kita dengan belajar firman. Baca lagi, tambahkan pengetahuan, dengar lagi firman, dengan lagi hal-hal yang menginspirasi, yang menguatkan kita. Jangan makin takut, tapi kalahkan ketakutan itu. Saudara, waspada berarti tadi berjaga-jaga atau berhati-hati. Saat menantikan Tuhan kita harus memiliki sikap berjaga-jaga senantiasa. Seperti kata Petrus saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tapi lihat janji Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Lihat, dia panggil kita makin mengalami kemuliaan yang kekal. Dikatakan meneguhkan, melengkapi, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berjaga-jaga senantiasa dalam iman saudara. Artinya fokus dan pertahankan iman saudara. Agar iman kita saudara terus bertumbuh dewasa. Iman kita tidak kerdil. Iman kita bertambah maju. Iman kita bertambah maju, bahkan naik. Bukan mundur, bukan turun, tapi naik. Jangan takut. Tapi waktu takut datang, kuatkan, teguhkan hatimu. Waktu tawar hati menyerang, teguhkan hati saudara. Waspada dan berjaga-jaga, artinya percaya bahwa pertolongan Tuhan dapat datang kapanpun, dengan cara bagaimanapun, asal kita tahu rencananya. Ketika kita punya iman dan berhubungan intim dengan Tuhan, menantikan Tuhan, Tuhan seringkali akan menunjukkan rencananya kepada kita. Dan kita akan tetap tenang dan teguh melewati segala kesulitan. Karena kita percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan pasti berhasil. Rencana Tuhan pasti digenapi. Persiapkan hati saudara. Apapun yang datang, Tuhan bisa ubah. Dan tolong kita. Saudara, saya tutup dengan ilustrasi saudara. Suatu kali ada seorang kaisar dari Mongol. Dia memiliki burung kesayangan, yaitu burung elang saudara. Dia suatu kali berburu dengan para prajuritnya untuk mengisi waktu. Dan prajuritnya mulai mencari binatang buruan. Tiba-tiba sang kaisar lelah. Dia duduk di dekat mata air atau pancuran yang mengalir dari batu-batu gunung. Saudara, suatu kali waktu itu kalian menunggu cukup lama, akhirnya dia ngelak atau haus. Dia ambil saudara gelas kesayangannya dari tasnya dan dia menengadahkan gelas itu ke pancuran air yang sangat segar dari mata air gunung. Tapi waktu setelah gelas itu penuh, tiba-tiba waktu dia akan meminumnya, tiba-tiba datanglah elang kesayangannya menyambar gelas itu saudara. Dan gelas itu tumpah. Si kaisar berkata, "Oh, kamu mau main-main dengan aku ya elang," katanya. Kemudian si kaisar ambil gelas itu saudara, dia tengadahkan lagi ke saluran air itu, pancuran itu, dan penuh dia mau hendak minum. Kedua kali elang itu menyambar gelas itu dan tumpah. Kaisar mulai marah saudara, tapi dia tetap tenang. 3 kali dia ambil gelasnya, dia tengadahkan ke pancuran itu, setelah penuh dia mencoba minum. Saudara, kemudian ketiga kalinya elang itu menyambar sang kaisar gelas itu, dan gelas itu tumpah. Saudara, tetapi saudara kaisar itu sudah menyiapkan pedang,
sebelum dia mengambil air ketiga kalinya. Segera ketika elang itu melesat menumpahkan air di gelas itu, kaisar mencabut pedangnya dan membabat elang itu. Karena kaisar Mongol ini luar biasa hebatnya. Matilah elang itu, terkapar. Kemudian karena dia saudara penasaran dan haus, semakin tidak tertahankan, dia ingin minum sepuas-puasnya, maka dia naik ke bukit saudara, mencari mata air yang sumbernya akan berbual-bual. Dia naik ke atas dan ditemukan di depan sumber mata air itu ada bangkai kalajengking raksasa yang mati, racunnya keluar turun ke bawah. Elang itu bermaksud menyelamatkannya 3 kali, tapi dia tidak waspada, dia lengah. Saudara, bahkan dia membunuh hewan kesayangannya yang berusaha memperingatkan dan menegur dia. Saudara, seringkali kadang Tuhan mengizinkan apa yang kelihatannya baik dan penting menurut pemandangan kita terlepas dari tangan kita. Kadang apa yang indah dan apa yang kita butuhkan menurut pemandangan kita, kadang Tuhan buat rugi, pergi begitu saja, hilang dari tangan kita. Saudara, ya, tetapi percayalah Tuhan sedang membuat hal-hal yang dahsyat. Tuhan ingin mengangkat kita. Tuhan ini sedang menunjukkan jalan kepada kita sehingga memberkati kita, mengubah rencananya dalam hidup kita. Saudara, percayalah, saudara harus terus waspada dan berjaga-jaga sehingga saudara tidak jatuh dalam pencobaan. Ketika kita makin kuat dan meneguhkan hati dan menguatkan hati kita, berharap kepada Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan ajaib datang dalam hidup kita dan memakai kita menjadi berkat bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.